Assalamualaikum Bu Is, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rosi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Rosi? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Is ini mengajar kelas 4 ya? Iya betul Bu. Bagaimana persiapan Bu Is dalam mengajar kelas 4 tahun ini? Alhamdulillah liburan kemarin saya sudah mulai mempersiapkan beberapa hal Bu. Antara lain ruang kelas sudah saya tata, kemudian buku pelajaran dan juga perangkat ajar. Antara lain ada ATP, silabus, promes, modul ajar dan juga soal-soal asesmen. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu Is. Bu Is, jika berkenan saya mau melakukan praktek supervisi akademik di kelasnya Bu Is. Apakah boleh? Boleh Bu, silahkan. Tapi saya ada sesuatu yang membuat saya khawatir Bu. Apakah ada suatu masalah Bu Is? Mungkin kalau Bu Rosi punya waktu luang, kita bisa berbicara bersama Bu. Kebetulan saya ini sedang free nih Bu Is. Kira-kira apa yang Bu Is harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Memangnya ada masalah apa sih Bu Is? Begini Bu Rosi, ini tahun kedua saya mengajar di kelas 4. Tahun kemarin saya mengajar IPAS bab 1 tentang fotosintesis tumbuhan. Menurut saya sudah menerangkan dengan rinci kepada anak gitu Bu. Tapi ternyata setelah saya lakukan evaluasi, ternyata nilai anak banyak yang kurang. Berarti banyak yang tidak paham Bu. Baik, berarti Bu Is itu tahun kemarin sudah mengajar kelas 4 mengajarkan materi fotosintesis, tapi banyak murid yang masih belum paham. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran Bu Is? Yang menjadi kekhawatiran saya, tentunya saya takut Bu, tahun ini ketika saya mengajarkan tentang fotosintesis lagi, saya mengalami seperti tahun yang kemarin, banyak anak yang tidak paham. Jadi ada sedikit trauma gitu ya Bu? Iya betul. Kemudian menurut Bu Is, murid yang memahami fotosintesis itu murid yang seperti apa Bu? Menurut saya, murid yang memahami fotosintesis itu yang memahami prosesnya Bu, kemudian hal-hal yang dapat menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan dalam fotosintesis dan yang dihasilkan. Kemudian manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Oke, kalau begitu jika yang Bu Is ucapkan itu tadi adalah ada di level 10, kira-kira saat ini dari level 1 sampai 10, murid Bu Is ini ada di level berapa? Baru bisa mencapai level 6. Oke, jadi murid Bu Is ada di level 6. Kira-kira ada kemungkinan untuk bisa naik ke level 10 tidak? Untuk level 10 itu kan level yang sempurna ya Bu ya. Kita sih ingin sebagai guru bisa mencapai level 10. Tapi kemungkinan bisa ke level 8 atau 9. Baiklah, kira-kira apa yang bisa Bu Is lakukan untuk bisa mencapai ke level 9 atau 8 tadi? Saya merencanakan akan melakukan pembelajaran dengan menampilkan video, kemudian mengajak anak langsung praktek sederhana di luar kelas seperti itu Bu. Ya. Wah, ide yang bagus itu Bu Is. Memangnya praktek tadi itu seperti apa Bu?
Prakteknya sederhana kok Bu. Kita hanya mempersiapkan daun hijau, kemudian air dalam wadah plastik seperti itu. Nah, nanti daun hijau tadi dimasukkan ke dalam air dalam wadah. Setelah itu kita taruh di bawah terik sinar matahari kurang lebih ya 10-15 menit, biar anak-anak bisa melihat proses fotosintesis, yaitu dengan adanya gelembung oksigen di daun tersebut. Oke, jadi dengan adanya gelembung itu bisa memperjelas pemahaman anak ya tentang fotosintesis ya Bu Is. Oke, menarik sekali Bu Is dan cukup simpel ya. Pembelajaran di luar kelas itu memang sangat menyenangkan buat siswa. Iya. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Is buat ini? Ukuran keberhasilan saya ingin anak-anak paham proses fotosintesis. Kemudian tadi menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan dalam fotosintesis dan hasil. Iya. Kemudian juga dapat menyebutkan manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Dan akhirnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Oke, menurut Bu Is, berapa lama waktu untuk mempersiapkan hal itu semua? Kurang lebih ya 1-2 hari Bu. Oke, adakah dukungan lain yang mungkin Bu Is dapatkan atau Bu Is butuhkan? Ya pastinya ada, seperti ini saya sharing dengan Bu Rosi, ini sangat membantu saya secara pribadi maupun sharing dengan rekan guru yang lain, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan orang tua wali murid, ya, dan juga dengan murid sendiri. Oke, kalau begitu kira-kira Bu Is mau menerapkan pembelajaran ini kapan? Ada waktu nanti hari Kamis pas jadwal ada pelajaran IPAS Bu. Oke, jadi hari Kamis Bu Is akan menerapkan pembelajaran tentang fotosintesis ini ya, sesuai dengan rencana yang sudah dipikirkan. Oke, Bu Is, baiklah. Kalau boleh nih, hari Kamis kalian saya observasi begitu? Oke, siap Bu. Oke, baiklah Bu Is. Semoga kegiatan pembelajaran Bu Is ini lancar dan sukses ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Is setelah kita berbincang-bincang sebentar ini? Perasaan saya sekarang lega Bu, plong gitu, punya teman berbincang, bisa cerita. Terima kasih sekali loh Bu Rosi atas waktu luangnya yang diberikan kepada saya. Oke Bu, adakah permasalahan lain yang mungkin Bu Is rasakan atau Bu Is alami? Saya rasa cukup untuk saat ini. Mungkin besok kalau saya menemui permasalahan lagi, saya bisa sharing lagi ke Bu Rosi. Oke, sampai jumpa di hari Kamis ya Bu Is. Nanti setelah hari Kamis, setelah Bu Is mengajar, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Is. Bu Is ceritakan keseruan bagaimana mengajarkan fotosintesis itu. Mungkin keberhasilannya juga saya kepengen tahu cerita-cerita seru dari Bu Is. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu berdoa. Silakan Mas Ardi untuk memimpin doanya. Tidak duduk siapa kata ibu guru matra. Selamat pagi. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir
pagi ini adakah dari teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aisyah. Aisyah. Kenapa tidak masuk Aisyah? Tidak tahu ya. Kita doakan ya, semoga kalau Aisyah tidak masuk karena sakit, semoga lekas sembuh. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini biar lebih semangat belajarnya, sebelum belajar mau tidak kita bernyanyi terlebih dahulu? Mau. Kita akan menyanyikan lagu berjudul Bagian Pertumbuhan. Gugur hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita sebutkan enam bagian dari tumbuhan. Ke-1 akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu itu bagian dari tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup apa tidak? Termasuk. Tumbuhan termasuk makhluk hidup, sama seperti manusia. Manusia hidup membutuhkan apa, nak? Oksigen. Agar mempunyai energi itu membutuhkan apa? Makanan. Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Iya. Bagaimana ya cara tumbuhan mendapatkan makanan atau membuat makanan? Nah, kita akan pelajari itu semua. Hari ini kita akan belajar IPAS, yaitu materi fotosintesis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui percobaan mengamati proses fotosintesis, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan tumbuhan untuk melakukan dan hasil fotosintesis. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan menayangkan video. Kalian amati ya. Mas adalah orang terdiri dari keturunan dan keturunan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang terluas ketiga di dunia setelah Mesir dan Kongo. Karena itulah Indonesia dimiliki sebagai salah satu pahlawan dunia karena luasnya hutan menjadi kehidupan di dunia. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menunjukkan kualitas lingkungan? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari sekitar. Seluruh tumbuhan membutuhkan kegiatan dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian atas pada tumbuhan membantu memperoleh air dari tanah dan mengirimnya bersama mineral, keturunan, neon, dan seluruh bagian peralatan. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita lakukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui saluran kecil yang terletak di bagian bawah
Kerumunan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang Sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak melakukan percobaan sederhana. Ya, kita anggap seperti bermain. Mau? Mau. Iya. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan alat dan bahan. Ada gelas plastik bening, kemudian ada daun hijau, dan kemudian ada air. Kemudian langkah-langkah yang nantinya harus anak-anak lakukan. Yang pertama, isi gelas bening dengan air. Kemudian gelasnya kalau sudah diisi dengan air, kemudian masukkan daun ke dalam gelas bening yang berisi air. Langkah yang ketiga, setelah langkah pertama, kedua, langkah yang ketiga, letakkan di bawah sinar matahari kurang lebih ya 10 menit. Kemudian anak-anak amati apa perubahan yang terjadi. Sekarang Bu Guru akan membagikan gelas pada masing-masing kelompok. Silakan nanti isi air, ya. Salah satu anak bisa maju, perwakilan dari kelompok. Nanti setelah anak-anak isi air, boleh silakan dibawa keluar, ditaruh di bawah terik matahari. Jelas? Ya. Silakan dari kelompok apel. Kelompok belimbing isi air. Yang sudah mendapat kembali ke kelompok nanti langsung bisa keluar bersama anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok semangka. Kemudian kelompok ceri. Yang terakhir kelompok melon. Semua sudah mendapatkan? Sudah. Nah, sekarang silakan dibawa keluar, ditaruh di terik matahari dan diamati selama kurang lebih 10 menit. Silakan. Gerombol nang gerombol nih. Awas. Apakah gelas yang kalian yang ada daunnya sudah terkena sinar matahari? Sudah. Nah, terus amati nanti perubahan yang terjadi apa? Sino? Apakah sudah ada perubahan yang terjadi anak-anak? Ada apa itu?
Ya, ada gelembung oksigen. Kalau begitu, sekarang kita bisa kembali ke kelas lagi. Silakan dibawa hasil percobaannya. Bisa. Habis tengah tahu. Tante dulu saya. Adepke kene gelembungnya, adepke mriki. Ketutupan iku sinaruh tanganmu, Duk. Pakai tangan kiri. Ya, udah kelihatan. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Nah, untuk mengukur hasil percobaan yang kalian lakukan, Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian isikan sesuai dengan hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Silakan kerjasama dengan temannya. Diberi nama kelompoknya. Tidak usah kelompok apa. Kelompok apel ya, kelompok apel. Iya, dinama kelompok apel, kelompok melon. Silakan hasil pengamatan kalian tulis di kotak yang sudah tersedia. Sudah selesai, anak-anak? Silakan langsung diisi apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis yang kalian amati tadi. Yang dibutuhkan apa saja. Kemudian dari hasil pengamatan tadi, ada apanya tadi? Sekarang silakan kumpulkan hasil kerja kelompok kalian. Tolong Mas Yusuf tetap di sini mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil percobaannya.
Kemudian klorofil. Perhatikan, daun akan menangkap energi dari cahaya matahari, yaitu melalui klorofil atau zat hijau daun. Tumbuhan tersebut harus punya zat hijau daun. Yang kedua, air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju ke daun. Dengan bantuan sinar matahari, maka akan terjadi proses fotosintesis. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah tadi melakukan percobaan? Apa yang kalian dapat hari ini? Pembelajaran tentang fotosintesis. Tolong nanti di rumah kalian bisa melakukan percobaan seperti tadi kepada ibunya atau dengan kakaknya, adiknya, biar mereka pun tahu. Bisa, Nana? Siap? Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran di siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Is. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Rosi. Bu Is, kemarin Bu Is sudah melaksanakan pembelajaran IPAS pada materi fotosintesis ya? Betul Bu Is? Betul Bu Rosi. Waktu itu juga saya tunggui ya Bu, saya observasi pembelajaran Bu Is. Sekarang bolehkah saya bertanya sesuatu pada Bu Is? Boleh, silahkan Bu. Oke, yang pertama bagaimana perasaan Bu Is setelah melaksanakan pembelajaran itu? Alhamdulillah, perasaan saya lega sekali Bu Rosi. Pembelajaran kemarin itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak materinya. Kemudian saya lihat anak-anak begitu antusias melakukan percobaan sederhana tersebut Bu. Wah, benar Bu. Saya juga melihat murid Bu Is itu senang. Jadi bisa dikatakan Bu Is ini sudah berhasil ya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu. Oke. Berdasarkan obrolan kita saat pra-observasi dulu, Bu Is itu mau mengembangkan pembelajaran IPAS pada materi fotosintesis ya? Ya. Apakah pengembangan itu tuh sudah Bu Is lakukan dan bagaimana hasilnya? Ya Bu, pengembangan tersebut sudah saya lakukan dan saya lihat anak-anak juga lebih antusias, kemudian lebih menikmati semua proses pembelajarannya, dan hasilnya bisa dilihat dari nilai hasil asesmen anak-anak. Alhamdulillah hasilnya bagus Bu. Oke, sekarang strategi apa yang sudah Bu Is gunakan untuk melakukan pengembangan itu? Kemarin saya menggunakan video pembelajaran, Ya. kemudian percobaan sederhana dan kerja kelompok. Oke, hal-hal baik dari pembelajaran Bu Is yang perlu dipertahankan atau mungkin bisa ditingkatkan, kira-kira apa Bu Is? Ya seperti kemarin yang saya gunakan ya Bu, perlu dipertahankan, yaitu membuat pembelajaran itu menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak.
Kemudian yang perlu saya tingkatkan, mungkin untuk semua mata pelajaran saya bisa menggunakan strategi maupun media yang menyenangkan buat anak seperti itu. Luar biasa. Oke. Dari hal-hal baik dan juga hal-hal yang telah Bu Is jelaskan tadi, kira-kira rencana ke depan Bu Is itu mau melakukan apa? Untuk rencana ke depan, mungkin saya akan lebih prepare dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan strategi dan media yang bervariasi, Bu, sehingga pembelajaran itu mudah dipahami dan mengena pada anak. Lebih menarik juga ya, Ya, Bu? lebih menarik juga. Luar biasa. Semangat ya Bu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semangat untuk berbuat yang terbaik untuk murid kita. Ya, Bu Rosi, insya Allah selalu semangat. Terima kasih ya Bu Rosi sudah meluangkan waktu untuk melakukan supervisi kepada saya dan juga membantu saya memecahkan persoalan pembelajaran di kelas saya. Sama-sama Bu Is, saya kira cukup ya perbincangan kita pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Ya Bu Rosi.